Kebangkitan pewaris tertindas. Bab 17. Dalam perjalanan pulang, Nul memerhatikan Vincent yang sedang menatap keluar jendela. Wajah tuan mudanya itu tampak datar dan penuh dengan pikiran, membuat Nul memiliki praduga. Mungkinkah tuan masih memikirkan mantan istrinya? Batin Nul dengan ekspresi khawatir. Berpikiran demikian, Nul merasa tidak terima. Mantan istri tuan mudanya itu hanyalah wanita materialistis yang tidak menghargai perjuangan suaminya. Demikian, dia tidak pantas untuk Vincent. Kalau harus menghapus pikiran Vincent dari Lydia, maka... Tuan, kenapa Anda tidak ajak jalan Nona Selena saja? Pertanyaan Nul langsung menyentak Vincent. Apa? Kepala pemuda itu berputar cepat dengan ekspresi bingung bercampur curiga. Apa? Maksudmu, Paman? Nul tersenyum simpul. Untuk melupakan kenangan pahit, ada baiknya menimbun dengan kenangan baru yang manis, bukan? Vincent mendengus, wajahnya terlihat jengkel. Dia langsung tahu kalau Nul mengira dirinya sedang memikirkan Lydia. Paman, aku sedang memikirkan tentang rencanaku ke depannya, bukan soal wanita. Mendengar hal itu, Nul menautkan alis. Tapi... Tuan muda, selaku penerus keluarga Clark, Anda juga tidak boleh abai terhadap keberadaan pasangan juga. Tuan besar juga masih berharap bisa menimang cicit darimu. Dia melanjutkan, mungkin, haruskah aku mengenalkan? Jangan melakukan hal yang tidak perlu, potong Vincent cepat, mengalihkan pandangan ke depan untuk menghindari kelanjutan percakapan tersebut. Aku masih sibuk mempelajari soal perusahaan. Mendengar hal itu, Nul hanya bisa menggelengkan kepalanya, merasa heran dengan prinsip tuan mudanya. Meski memiliki segala kemewahan dan kekuasaan, Vincent tetap berbeda dari pria kaya lainnya yang kerap mengejar kenikmatan semu. Cit! Suara deri rem mendadak saat Nul menginjak rem keras, membuat Vincent seketika terkejut. Astaga, Paman! Apa kau ingin membuatku celaka? Gerutu Vincent kesal sambil mengusap leher belakangnya yang terasa pegal. Maaf tuan muda, mobil di depan tiba-tiba berhenti, jawab Nul dengan nada tak berdaya. Mata Vincent terarah ke depan, dia melihat pengemudi mobil mewah di depannya sedang bersitegang dengan orang yang ditabraknya, hingga menyebabkan kemacetan. Merasa penasaran, Vincent pun turun dari mobilnya untuk melihat lebih dekat kejadian itu. Terlihat ada seorang gadis yang sedang terduduk di jalan, mengenakan gaun putih polos dengan lutut berdarah. Raut wajah si pengemudi terlihat jelas marah. Apa kau pikir ini jalan nenek moyangmu? Dicetusnya dengan suara lantang. Sementara itu, si gadis terlihat menundukkan kepala sambil menggigit bibir bawah, menahan rasa sakit di depan kerumunan orang. Banyak orang merasa kasihan, tapi saat melihat pengemudi mobil mewah itu tampak seperti orang penting, tidak ada yang berani membantu. Kau harus ganti rugi. Lihat mobilku jadi lecet seperti ini, jeraung pengemudi itu dengan marah-marah. Sementara itu, si gadis masih terduduk lemas di aspal karena tertabrak. Dengan susah payah, gadis itu mengangkat wajahnya dan berkata, maaf, Tuan, suara lembutnya meluncur. Wajah cantik nan anggunnya membuat si pengemudi terpesona seketika. Merasa tidak sadar, pengemudi itu menggelengkan kepalanya keras-keras dan kembali memusatkan perhatian pada gadis itu. Perangainya berubah seketika. Begini saja Nona, katanya, kali ini dengan senyum yang mengandung maksud tersembunyi, jika kamu tidak perlu mengganti rugi, asalkan mau menemani aku malam ini, maka semuanya kita anggap impas, bagaimana? Gadis itu menatap si pengemudi dengan mata yang menyipit tajam, bisa merasakan niat mesum dari balik sorot matanya. Tuan, jangan kau anggap semua wanita sama. Aku tidak sudi menemani pria mesum sepertimu, ucapnya dengan suara berani dan tegas. Mendengar jawaban sini si wanita, wajah pengemudi memerah kesal. Cih, kau kira bisa lari dari tanggung jawab? Aku mau kau mengganti rugi dengan tubuhmu, dan kau tidak bisa menolak itu, ucapnya seraya menyeringai jahat dan meremas dagu si gadis dengan kasar. Gadis itu menahan rasa sakit dan menepis tangan pengemudi. Namun, si pengemudi merasa tersinggung dan mencekal lengan si gadis, mengangkatnya dengan brutalitas, berniat memaksanya masuk ke dalam mobil. Lepaskan aku bajingan, jeraung si gadis, berusaha keras melepaskan diri. Orang-orang di sekitar mereka menahan nafas, enggan ikut campur, takut menyinggung orang yang salah. Melihat mobil Audi A7 yang dipakai pria tersebut,
Mereka paham kalau pria tersebut bukan orang sembarangan. Harganya cukup fantastis bagi orang yang tinggal di kota Aranka. Pria itu semakin berani seiring dengan tidak ada upaya penyelamatan terhadap gadis itu. Dia membuka pintu mobil dan menyeret si gadis dengan paksa. Namun, tiba-tiba seseorang mencekal lengannya. "Lepaskan dia." Bab 18. Pengemudi itu tersentak ketika seseorang menegurnya dan mencengkeram lengannya. Dia menoleh ke belakang, mengernyitkan dahi seraya melihat sosok pemuda tampan berdiri di sana, tenang dan tegas. "Lepaskan dia. Tindakanmu sudah keterlaluan," ujar Vincent, nada suaranya keras namun terkendali. "Siapa kau? Jangan campuri urusanku," teriak si pengemudi, wajahnya bersemu merah karena marah. Namun, Vincent tidak bergeming, melihat pria tersebut tetap tidak berniat melepaskan gadis yang sedang dipaksa masuk ke mobil. Dengan gerakan cepat, dia memelintir tangan si pengemudi dan menghimpitnya ke mobil. "Arg!" Si pengemudi menjerit kesakitan dan terpaksa melepaskan gadis itu. Gadis yang tampak ketakutan segera berlari menjauh, sempat memandang pria yang menolongnya dengan penuh terima kasih. "Brengsek! Lepaskan aku! Apa kau tidak tahu siapa aku?" sahut si pengemudi ketus, badannya terus terhimpit ke mobil oleh Vincent. Wajahnya menunjukkan kombinasi amarah dan frustrasi, membuat atmosfer semakin tegang. Orang-orang yang menyaksikan tindakan Vincent tercengang sekaligus cemas. Mereka yakin bahwa pengemudi itu bukanlah orang sembarangan. Vincent menghela napas panjang, melepaskan cekalan tangannya, dan berujar, "Pulanglah, jangan buat keributan di jalan. Kau mengganggu pengguna jalan yang lain." Sambil membalik badan, ia menghampiri gadis yang diselamatkannya. Pengemudi menggosok tangannya yang dipelintir Vincent, wajahnya memerah karena marah. Namun, alih-alih menurut pada Vincent, dia menyerangnya dari belakang. "Kau pikir aku takut denganmu?" teriaknya sembari berlari ke arah Vincent dan mengayunkan pukulan. "Awas di!" sempat terdengar peringatan dari si gadis, namun sudah terlambat. "Sut! 2! Ug!" Pengemudi itu berhasil dibanting oleh Vincent dengan gerakan cepat. Ia terkapar di jalan, dan Vincent langsung mendudukinya. Tangan kiri Vincent meremas keras si pengemudi, sementara tangan kanannya menggantung di udara, siap melancarkan pukulan. Nul baru saja tiba di tempat kejadian dan langsung terkejut melihat gerakan Vincent yang lincah, seperti seorang ahli bela diri. Vincent menghela napas lagi, menurunkan tangannya yang sedang menggantung di udara dan menampar wajah pengemudi dengan keras. "Plak! Aku tidak peduli siapa kau, tapi tindakanmu sudah merugikan orang lain. Lebih baik jaga sikapmu," ucap Vincent dengan nada tegas, seraya menepuk pipi pengemudi yang baru saja ia tampar lalu kembali berdiri. Pengemudi itu menelan ludah. Keringat dingin bercucuran dari dahinya dan wajahnya tampak pucat pasi. Dia sadar betul bahwa dirinya bisa saja babak belur jika Vincent tidak menahan diri. Vincent kemudian merapikan jasnya, mengeluarkan dompet dan mengambil beberapa lembar uang, lalu menyisipkannya ke kantong pengemudi itu sambil menepuk-nepuk pundaknya. Goresannya hanya sedikit, uang itu cukup untuk ganti rugi. "Pergilah," diperintah Vincent dengan suara pelan namun tetap tegas. Pengemudi yang ketakutan, bergegas bangkit berdiri dan segera kembali ke dalam mobilnya sambil mengepalkan tangan karena marah dan merasa terhina. Dia melirik Vincent dengan tatapan tajam sebelum menyalakan mesin dan meninggalkan tempat kejadian. Tepukan tangan orang-orang yang menyaksikan bisa terdengar jelas, namun Vincent mengacuhkan mereka. Baginya, orang-orang seperti itu tidak memiliki harga diri. Vincent mendekati gadis yang baru saja ia selamatkan. "Kau baik-baik saja?" tanyanya dengan suara lembut. Si gadis terdiam, tatapannya terpaku pada sosok yang telah menyelamatkannya, merasakan detak jantungnya semakin kencang. "Nona!" Vincent mencoba membangkitkan kesadaran gadis itu dengan melambaikan tangannya di depan wajahnya. Iya, ada apa?" tanya gadis itu, terdengar bingung dan terkejut. Senyum muncul di wajah Vincent, matanya terarah pada luka di lutut si gadis yang terus mengeluarkan darah. "Lebih baik kita ke rumah sakit dulu," ucapnya lembut, sembari menawarkan bantuan pada gadis tersebut. Si gadis yang sudah terpesona dengan Vincent, dia pun mengangguk cepat, jelas berniat untuk mengenal penyelamatnya lebih dekat lagi. Vincent mengajak si gadis ke mobilnya, dan Nul dengan sigap membuka pintu mobil untuk mereka berdua. Mobil pun melaju meninggalkan tempat tersebut.
Di dalam mobil, sepanjang perjalanan, Vincent tidak berbicara sama sekali pada gadis yang dia selamatkan. Meskipun mereka duduk berdua di belakang Nul yang melihat semua itu hanya bisa menghela napas kasar sambil memandang mereka lewat spion. Terbukti, tuannya memang belum tertarik dengan wanita lain. Padahal di samping Vincent ada gadis cantik yang baru saja diselamatkannya. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah sakit. Vincent dengan cepat mengajak si gadis masuk ke dalam agar lukanya segera mendapatkan perawatan. Setelah semuanya selesai dan keluar dari rumah sakit, si gadis mengucapkan terima kasih dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Tuan," ya ucapnya tulus. Vincent menoleh ke arah gadis itu, matanya menatap lembut. "Tidak perlu sungkan, kamu tinggal di mana?" "Biar aku antar pulang," ucapnya penuh perhatian, mengingat hari sudah gelap dan tak baik membiarkan seorang gadis sendirian, terlebih dengan kondisi terluka. Gadis itu menggelengkan kepalanya lemah, menunjukkan senyuman tipis. "Ayah saya akan kemari untuk menjemput saya, sebentar lagi juga sampai," dijawabnya dengan suara lembut. "Ah begitu, baiklah." Vincent mengulas sebuah senyum, lantas melanjutkan, "Jikalau begitu aku pergi dulu." "Sekali lagi terima kasih, Tuan," ya ucap gadis itu sambil membungkuk dengan hormat. Vincent hanya tersenyum, mengusap bahu gadis itu pelan lantas berjalan menuju mobilnya. Terlihat Nul dengan sigap membukakan pintu untuk Vincent. Gadis itu menatap punggung Vincent yang memasuki mobil sambil tersenyum simpul, matanya berbinar. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu yang terlewatkan. "Tuan, tunggu," serunya, berusaha keras agar suaranya terdengar. Namun sayang, mobil Vincent sudah melaju, meninggalkannya di sana. Gadis itu mendesah kesal, memukul dahinya pelan karena dia lupa meminta nomor Vincent. Tak berselang lama, sebuah mobil berhenti tepat di depan gadis itu. "Bagaimana bisa aku membalas budi kalau namanya juga aku tidak tahu?" batin gadis tersebut dengan penuh sesal. Dia menatap ke depan, melihat siluet mobil Vincent menghilang dari pandangan. "Ah, aku harap bisa bertemu dengannya lagi." Tak berselang lama, sebuah mobil berhenti tepat di depan gadis itu. Dari dalam mobil, seorang pria berusia 40-an keluar dengan tergesa-gesa. Saat melihat gadis yang menatap ke kejauhan itu, pria tersebut langsung berjalan cepat dan menghampiri gadis tersebut. "Jessica," dipanggil pria itu seraya memegang bahu sang gadis. Terkejut, gadis bernama Jessica yang Vincent selamatkan tadi menoleh. Namun, saat melihat wajah pria yang memegang bahunya, dia tersenyum. "Ayah," dipanggilnya lembut. "Kamu tidak apa-apa?" "Mana yang terluka?" cecar pria tersebut seraya memandang tubuh Jessica, mencari luka di tubuh sang anak. Jessica mengulas sebuah senyum, menenangkan ayahnya. "Aku baik-baik saja, Ayah. Seorang pria yang begitu baik menolongku dan membawaku ke sini. Sayang, aku tidak tahu namanya." Wajahnya agak tertunduk sedih. Melihat wajah putrinya, pria tersebut tersenyum tak berdaya, menyadari kalau siapapun yang menolong putrinya tadi, pasti begitu menawan sampai sang putri bisa menampakkan wajah seperti ini. Pria itu pun mengusap kepala putrinya, lalu berkata, "Jikalau kalian memiliki takdir, pasti akan bertemu lagi. Sekarang, ayo kita pulang." Ucapannya membuat Jessica menganggukkan kepala dan mengikuti sang ayah ke dalam mobil. Setelah kurang lebih setengah jam perjalanan, mereka pun tiba di sebuah kediaman mewah dengan air mancur yang berada di tengah tamannya. Turun dari mobil, sejumlah pelayan pun langsung membungkuk dan menyambut Nona dan tuan mereka. "Selamat datang kembali, Tuan John, Nona Jessica." "Tuan John?" "Ya." Pria yang merupakan ayah Jessica, gadis yang baru Vincent selamatkan itu adalah John Anderson. Bab 19. Dalam perjalanan pulang ke apartemen, tampak wajah Vincent begitu serius, seolah sedang memikirkan sesuatu. "Tuan muda, gadis itu memanggil Anda, sepertinya ingin berkenalan, apa Anda tidak mau kembali?" tanya Nul saat mobil sudah berada di jalan raya. "Tidak perlu, Paman. Kita pulang saja," sahut Vincent, suaranya cepat dan tegas. Nul menghela napas panjang sebelum berkata, "Tuan muda, jangan terlalu kaku begitu. Mengejar beberapa wanita itu biasa saja, apalagi gadis tadi sangat cantik dan kelihatannya tertarik padamu. Setidaknya beritahu dia nama Anda." Wajah Vincent tampak datar ketika menjawab, "Dia bukan gadis sembarangan, Paman.
Nul terkejut dan penasaran. Maksud Anda, Tuan Muda? Vincent melanjutkan dengan wajah serius. Saat tadi pihak rumah sakit meminta identitas gadis itu sebelum memproses penanganannya, mereka terperanjat melihat data yang tersimpan di komputer. Sikap mereka langsung berubah menjadi sangat menjaganya dan penuh hormat. Tangan Vincent terkatup, ekspresi matanya tegang. Dari situ, aku yakin bahwa dia berasal dari keluarga yang bukan sembarangan. Aku takut kalau berkenalan dengannya, rencanaku akan kacau, dipungkasnya dengan nada serius. Nul terkejut dengan ketelitian dan kehati-hatian Vincent. Dia memang menyadari kalau gadis itu terlewat anggun untuk sekadar berasal dari keluarga biasa. Akan tetapi, dia sempat menepis praduga itu karena gadis itu hanya sendiri tanpa penjaga atau pengawal yang menemani. Suatu hal yang sangat jarang terlihat untuk putri keluarga kalangan atas. Tiba-tiba, di saat itu Vincent menyadari ada beberapa mobil yang sedari tadi mengikutinya dengan kecepatan tinggi. Mata Vincent tajam melirik ke kaca spion, keningnya mengerut saat melihat mobil-mobil itu semakin mendekat. Paman, ada yang mengikuti kita, cepat tambah kecepatan. Aku akan memandu jalannya. Perintah Vincent tanpa ragu. Mendengar perkataan Vincent, refleks Nul menoleh ke belakang, benar saja ada 3 mobil yang mengejar mereka. Mau apa mereka? Brengsek, Jegerutu Nul seraya menginjak pedal gas dengan kuat, menambah kecepatan sesuai perintah Vincent. Tak kalah gesit, para pengendara mobil itu terus mengejar dengan agresif, berusaha menyalip di antara pengemudi lainnya. Dalam situasi genting ini, Nul berusaha untuk tetap fokus, menguatkan hatinya bahwa situasi ini bukanlah main-mainnya mencoba untuk tetap tenang dan mengendalikan situasi dengan saksama. Vincent yang sudah hafal jalanan tersebut, mengingat pernah menjadi kurir selama bersama Lydia. Dia memberi arahan pada Nul, mencoba berbagai cara untuk mengelabui para pengejarnya, berbelok ke kiri dan kanan secara mendadak, melewati jalan sempit, dan bahkan menerobos lampu merah. Namun, para pengejar tersebut tidak menyerah. Mereka terus mengikuti Nul dengan kegigihan yang luar biasa. Dalam kejar-kejaran yang sengit itu, Nul mulai merasa cemas, hanya bisa menghela napas dan berusaha sekuat tenaga untuk tetap fokus. Ketika Vincent melihat jalanan yang sepi, dia segera memberitahu Nul memanfaatkan kesempatan itu dan berbelok tajam ke jalan kecil yang tersembunyi. Tuan Muda, ini jalan buntu, seru Nul saat melihat jalan di depannya hanya muat untuk kendaraan roda 2 saja. Saat Nul akan mundur, mobil-mobil yang mengikuti mereka sudah berada di belakang, membuat Nul mulai panik, mengingat dia hanya seorang diri dan harus menjaga Vincent. Apa yang harus aku lakukan? Gumam Nul dengan raut wajah cemas. Paman, tetaplah di dalam mobil, biar aku yang menyelesaikan masalah ini, ucap Vincent seraya keluar dari mobil. Tuan Muda, apa yang Anda lakukan? Nul panik melihat Vincent keluar dari mobil. Dia teringat dengan Sebastian, bergegas mengeluarkan ponsel dan menghubunginya untuk meminta bantuan. Saat Vincent melangkah keluar dari mobil, matanya tertuju pada sekelompok orang yang nampaknya menargetkannya. Sebuah senyuman muncul di wajah mereka. Vincent menangkap aura sinis di balik senyum itu. Mereka mengira dia telah menyerah dan keluar dari mobil tanpa perlawanan. Beberapa orang yang mengejar Vincent juga segera turun dari mobil, nampak angkuh dengan perasaan percaya diri. Di antara mereka, ada wajah yang Vincent rasakan begitu familiar. Ia langsung tersadar, pria itu adalah pengemudi yang hendak melecehkan wanita yang ia selamatkan beberapa waktu lalu. Bukannya pergi seperti yang diharapkan, malah diam-diam mengikuti Vincent dan mengumpulkan sekelompok preman untuk membalas dendam atas aib yang menimpanya. Beritahu aku, apa yang kiranya harus kulakukan untuk membalas niat baikmu ini? Tanya Vincent sambil melepas jas dan menyingsingkan lengan kemejanya, siap menghadapi serangan. Mata pria itu berkilat, ia tertawa sinis. Hahaha. Ternyata kau punya nyali juga, serunya, kemudian memerintah dengan suara keras, hajar dia. Sekelompok preman yang membelakanginya langsung melangkah maju, menggertakkan otot-otot kekar mereka dan wajah sangar mereka yang semakin mencolok dan menyerbu ke arah Vincent tanpa ragu. Vincent menyadari sekelompok orang itu menerjang ke arahnya, lalu dia mengambil posisi kuda-kuda, menarik napas dalam-dalam, dan sorot matanya berubah tajam dan serius. Dengan gerakan yang cepat bagai kilat, Vincent melesat membelah angin, menghantam para penyerangnya dengan pukulan dan tendangan presisi yang mengincar titik-titik lemah mereka, seperti dagu, tengkuk, dan persendian kaki. Suara pukulan dan tendangan bergema di sekitarnya,
Beberapa penyerang bahkan langsung terkapar pingsan akibat pukulan keras Vincent, salah satunya bahkan terhempas hingga menghantam mobil di dekat situ. Hanya dalam hitungan detik, orang-orang itu roboh satu persatu, meninggalkan Vincent yang berdiri tegak, tak tergores sedikit pun, dengan tatapan tenang yang menawan. Nul, yang baru saja turun dari mobil dan menyaksikan semuanya, menatap dengan tak percaya aksi tuan mudanya. Teknik pernapasan alam? Tidak mungkin. Gumamnya, masih tak sanggup memahami apa yang baru saja dia saksikan. Vincent menarik napas dalam-dalam kemudian membuangnya. Dia pun menghampiri pria yang menyuruh orang-orang tersebut dan berdiri mematung di tempatnya dengan wajah pucat pasi melihat pesuruhnya semua terkapar di tanah. Vincent berjalan mendekat ke pria tersebut, dengan langkah gagah dan tegas. Pria itu tampak menelan ludah, tubuhnya gemetar ketakutan, saat menyadari kehadiran Vincent yang berdiri kokoh di depannya. Kepercayaan dirinya menguap seketika, dengan ekspresi ketakutan yang jelas terlihat di wajahnya. Tiba-tiba terdengar gemericik air dari bawah, membuat Vincent refleks menundukkan kepalanya. Matanya membelalak sejenak saat melihat cairan berbau menyengat membasahi celana pria itu. Vincent mengerutkan kening, lalu menatap pria itu dengan pandangan sinis. Menggelengkan kepalanya, ia langsung memberikan pukulan telak wajah pria itu, seolah menghantam keyakinan dirinya. Hidungnya patah dan ia tersungkur di tanah, tak sadarkan diri. Pecundang, ia ejek Vincent, dengan nada menghina. Tepat di saat itu, ada sosok lain yang datang menghampiri area tersebut, tampak terburu-buru. "Tuan muda," ia teriaknya. Orang itu mendekat, kemudian melihat sekelompok orang yang terkapar kesakitan di tanah, dan berkata dengan nada heran dan bingung, "Ya, apa yang terjadi di sini?" Bab 20. Orang yang datang adalah Sebastian dan bawahannya. Mereka segera melaju ke sana setelah Nul menghubunginya. "Nul, apa yang terjadi?" Tanya Sebastian dengan wajah tercengang, mendekati rekannya tersebut. "Apa kau yang melakukan semua ini?" Nul menoleh, matanya menerawang tak percaya, sambil menatap Sebastian. Dalam ketegangan, dia menelan ludah, terkejut oleh apa yang baru saja ia saksikan. Dari sudut pandangnya, Nul tahu pasti bahwa Vincent baru saja menggunakan teknik pernapasan alam, sebuah teknik bela diri kuno yang hanya diketahui oleh segelintir orang terpilih. Andai saja Nul tak cukup beruntung menyaksikan seorang ahli bela diri legendaris memperagakan teknik itu di masa lalu, mungkin dia sama sekali tak akan tahu apa-apa mengenai kemampuan itu. Nul pun bertanya dalam hati, bagaimana mungkin Vincent, yang selama ini hidup sebagai orang biasa, mampu mengetahui dan bahkan menguasai teknik yang begitu langka dan misterius tersebut? "Bukan aku." Nul menggelengkan kepalanya pelan. Pandangannya beralih pada Vincent yang tengah memakai kembali jasnya. "Tuan muda yang melakukan ini semua," jawabnya dengan wajah serius, sukses membuat Sebastian terkejut. "Apa?" Sebastian membelalakan mata, lalu mengalihkan pandangan pada Vincent juga. "Tidak mungkin." Batinnya sulit percaya. Usai mengenakan jasnya, Vincent yang menyadari kedatangan Sebastian langsung berkata, "Paman Sebastian, tolong urus mereka. Aku dan Paman Nul akan pergi terlebih dahulu." Sebastian menganggukkan kepala, tidak membantah. Dia tahu sang tuan muda sudah lelah usai permasalahan di kantor, tapi sekarang masih harus menghadapi hal konyol seperti ini. Untung saja dia tidak apa-apa. Kalau tidak, habis sudah Sebastian oleh Pak Tua Clark. Namun, tepat saat Vincent baru dibukakan pintu oleh Nul, salah seorang bawahan Sebastian berseru lantang, "Yi bos." Sebastian, Nul, dan Vincent pun menoleh, menatap bawahan Sebastian yang sedang berjongkok di samping seorang pria. Pria yang sama dengan yang menabrak Jessica dan merupakan dalang keributan dengan Vincent ini. "Ada apa?" Kening Sebastian berkerut saat melihat bawahannya tampak sedikit bingung dan panik. "Lihatlah, bukankah dia tuan muda Seva Clarkson?" jawab sang bawahan sambil menunjuk pria yang tak sadarkan diri. Mendengar itu, Sebastian dengan sigap mendekati pria tersebut. Setelah melihat dari dekat, tak dapat dipungkiri bahwa ucapan bawahannya memang benar adanya. Sebastian menatap Nul, tersenyum getir, seolah-olah menyadari bahwa secara tak sengaja, Vincent harus berurusan dengan kerabatnya sendiri yang selama ini mengincar kekayaan Pak Tua Clark. "Paman Nul, apa kau juga mengenalnya?" tanya Vincent, pandangan matanya menyelidik ekspresi Nul yang tampak lesu. "Tuan muda,
Sepertinya takdir memang sedang menuntun Anda untuk duduk di kursi pemimpin keluarga Clark, ucap Nul dengan suara parau, menatap Sheva yang masih terbaring lemah tak sadarkan diri. Maksud paman? Vincent menambahkan, alisnya menyatu karena penasaran. Nul menghela napas panjang, kemudian menjelaskan dengan detail, Tuan Sheva Clarkson adalah kerabat jauh keluarga Clark. Seharusnya mereka tak tinggal di kota ini, namun entah mengapa dia ada di sini. Vincent menyipitkan mata saat mendengar penjelasan Nul dan menatap Sheva dengan pandangan yang penuh tanya. Dia sulit percaya bahwa keluarganya ternyata masih memiliki kerabat yang selama ini tak pernah dikenal. Dalam batinnya, Vincent merasa curiga. Sepertinya keluarga Sheva sudah mengetahui tentang penyakit Pak Tua Clark dan itulah alasannya datang ke kota Aranka, berusaha menguasai hak waris keluarga yang seharusnya menjadi milik Vincent. Menghela napas panjang, ia mencoba meredakan amarahnya dan berbicara dengan suara pelan, namun tegas. Paman, pastikan bahwa pria itu tidak tahu siapa diriku. Aku ingin tahu apa sebenarnya niatnya datang ke kota ini. Selama perjalanan pulang, Nul sesekali mencuri pandang tuan mudanya lewat spion. Kemampuan bela diri Vincent membuat rasa ingin tahu Nul muncul, namun dia tidak berani menanyakannya. Setiap orang memiliki rahasia yang tidak ingin dibagikan kepada orang lain, termasuk Vincent dan Nul sendiri. Demikian, Nul menghormati batasan tersebut dan hanya diam sampai tuan mudanya menceritakan hal itu sendiri. Suasana dalam mobil pun menjadi sunyi. Setibanya di parkiran apartemen dan mempersilakan Nul pulang, Vincent langsung melangkah cepat menuju lift untuk naik ke apartemennya. Badannya terasa letih setelah seharian menghadapi begitu banyak masalah, apalagi sekarang waktu sudah menunjukkan larut malam. Saat Vincent sampai di depan pintu apartemennya, dia menghentikan langkah. Dia bisa merasakan aura seseorang dari dalam apartemennya. Mata Vincent pun memancarkan kewaspadaan dan alisnya tertaut erat. Namun, tangannya tetap terjulur dan membuka pintu. Melangkah masuk ke dalam ruangan, Vincent terkejut saat melihat sosok yang tengah menunggunya di dalam ruangan. Rambut coklat bergelombang dengan panjang mencapai pinggang, wajah cantik menawan, serta lekuk tubuh menggoda yang dibalut dengan pakaian formal ketat mewah berkualitas. Wanita itu sungguh memesona. Sadar ada yang datang, wanita itu menoleh dan menatap Vincent. Kamu baru pulang? Aku sudah menunggumu cukup lama. Lantunan merdu yang terlontar dari bibir wanita itu membuat jantung Vincent tak sadar berdebar. Tanpa sadar, pria itu pun memanggil nama wanita tersebut, Veronica.